Halo semuanya, kenalin nama aku Tika Yulianingsih. Aku Lailatul Najwa. Dan aku Filasa Cahaya Langit. Kami akan membahas mengenai sistem integumen pada lionfish. Jadi, di sini kami akan membahas tentang sistem integumen. Jadi, apa sih sistem integumen itu? Sistem integumen pada hewan laut adalah lapisan pelindung luar tubuh berupa kulit, sisik, cangkang, atau eksoskeleton yang berfungsi untuk melindungi organisme dari tekanan lingkungan, patogen, dan kerusakan fisik. Selain sebagai pelindung, integumen juga berperan dalam osmoregulasi, pertukaran gas, komunikasi, serta adaptasi seperti penyamaran dan produksi lendir. Pada ikan, integumen terdiri atas kulit berlapis, epidermis, dan dermis yang dilengkapi kelenjar lendir dan sisik. Sedangkan pada hewan laut lain seperti moluska dan krustasea, integumen berkembang menjadi cangkang atau eksoskeleton yang memberikan perlindungan struktural. Apa sih lionfish itu? Lionfish merupakan salah satu jenis ikan laut yang dikenal karena keindahan sekaligus bahaya yang dimilikinya. Tubuhnya dihiasi pola garis merah, putih, dan coklat dengan sirip panjang menyerupai duri singa yang menjulang anggun di dalam air. Di balik penampilannya yang menawan, lionfish menyimpan racun berbahaya pada duri siripnya yang berfungsi sebagai alat pertahanan diri. Keunikan ini menjadikannya contoh menarik untuk memahami bagaimana sistem integumen pada ikan bekerja secara kompleks. Setelah mengenal sekilas tentang lionfish, berikut penjelasan mengenai struktur dan fungsi integumennya, terutama pada kulit dan duri yang menjadi ciri khas utama spesies ini. Apa aja sih struktur sistem integumen pada lionfish? Lionfish memiliki sistem integumen yang terdiri atas kulit, duri, dan sisik. Mari kita bahas penjelasan selengkapnya. Yang pertama ada kulit ikan. Kulit ikan terdiri dari dua lapisan yang berbeda, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis berasal dari ectoderm, sedangkan dermis berasal dari lapisan mesoderm. Lapisan epidermis kulit pada ikan terdiri dari banyak lapisan sel epitel pipi dan lembab. Lapisan terdalam disebut stratum germinativum. Lapisan ini terdiri dari sel-sel kolumnar aktif yang terus membelah secara mitosis. Sel-sel yang baru terbentuk menempati stratum paling bawah, sementara sel-sel yang lebih tua bergerak keluar dan mengalami keausan dari waktu ke waktu, sehingga tetap tumbuh. Sel-sel epitel yang bermigrasi ini mengisi luka superficial. Pada sel epidermis, terdapat kelenjar lendir yang bermuara di permukaan kulit melalui pori-pori kecil. Kelenjar ini berbentuk labu atau tabung yang memanjang hingga ke dermis. Kelenjar lendir mengeluarkan lendir licin yang mengandung lipoprotein yang dikenal sebagai musin. Lendir yang berlendir ini mengurangi hambatan pada ikan saat berenang di air. Kemudian yang kedua, lapisan dermis kulit pada ikan. Dermis terletak di bawah epidermis. Lapisan ini mengandung pembuluh darah, saraf, jaringan ikat, dan organ sensorik. Lapisan atas dermis terbuat dari jaringan ikat longgar yang dikenal sebagai stratum spongiosum, sementara bagian bawahnya ditempati oleh jaringan ikat tebal dan padat yang disebut stratum compactum. Lapisan ini umumnya mengandung serat kolagen, protein, dan sel mesenkim. Dermis disuplai dengan baik oleh pembuluh darah, sehingga juga memberikan nutrisi pada epidermis. Integumen ikan mengacu pada lapisan luarnya, yang meliputi sisik, kulit, dan berbagai kelenjar. Pada lionfish, memiliki sisik sikloid. Sisik sikloid tidak memiliki gigi atau duri, sehingga tampak siklik. Pada sisik sikloid, berbentuk bulat, tipis, dan transparan. Tulang yang tersusun dari bahan organik berupa garam kalsium,
Sedangkan pada lapisan fibrous atau serat tersusun dari kolagen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian duri dan fungsinya. Pada gambar tersebut menunjukkan struktur duri beracun pada 3 jenis ikan, yaitu lionfish, stonefish, dan scorpionfish. Tetapi di sini saya akan berfokus pada bagian-bagian duri dan fungsinya lionfish. Bagian-bagian duri lionfish. Yang pertama, integumentary teeth, selubung pelindung luar. Letaknya menutupi bagian luar duri beracun. Fungsinya yaitu yang pertama, untuk melindungi duri dari sistem racun agar tidak bocor. Yang kedua, saat ikan tidak menyerang, teeth menjaga racun tetap tertutup aman. Dan yang ketiga, ketika ikan menusuk musuh, teeth robek membuka jalan keluarnya racun. Selanjutnya, terdapat venom gland atau kelenjar racun. Letaknya di dasar atau sepanjang duri, terletak di bagian tengah gambar. Fungsinya yang pertama, untuk menghasilkan dan menyimpan racun yang terdiri dari campuran protein toksik. Dan yang kedua, saat ikan menekan atau menusuk racun dipompa keluar menuju saluran racun. Keterangan tambahannya yaitu, racun ini menyebabkan nyeri hebat, bengkak, dan kadang efek sistemik, yaitu pingsan dan kelumpuhan ringan. Dan yang terakhir terdapat shallow channel, yaitu saluran dangkal atau alur luar duri. Letaknya di permukaan luar duri, memanjang dari pangkal ke ujung. Fungsinya sebagai jalur tambahan di permukaan untuk mengalirkan racun. Alur ini membantu racun keluar lebih cepat saat duri tertancap di kulit korban. Bagaimana ikan lionfish menyuntikkan racunnya? Lionfish menyuntikkan racunnya saat duri dalam keadaan siap. Selubung pelindung menutupi lubang keluarnya racun. Ketika duri menembus kulit, tekanan membuat selubung tersebut robek dan membuka saluran racun. Racun dari kelenjar racun kemudian dilepaskan melalui saluran racun ke luka. Baik, sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi. Berikut adalah foto-foto kami selama melihat lionfish.